Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Masih hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan buat kita sekalian. Saya akan sharing firman Tuhan masih di dalam tema yang sama. Tema bulan ini masih Kristus jawaban untuk setiap pergumulan hidup. Namun hari ini saya akan memberi tema yaitu tetap percaya dan mengandalkannya. Katakan kiri kanannya, tetap percaya dan mengandalkannya. Nah, kita tetap percaya apapun persoalan kita, apapun masalah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Sudah sering sekali kita mendengar firman ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13, bisa juga dilihat di atas Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama 2-3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus mengalami yang namanya persoalan, aniaya karena mengikut Tuhan. Sehingga dia mengingatkan, kalau kita lihat di ayat 1-nya, di topiknya Israel sebagai suatu peringatan. Dia mengingatkan jemaat di Korintus bahwa jangan seperti orang Israel dulu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang mereka alami. Siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Tapi apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka melakukan hal yang menjijikkan di mata Tuhan, yaitu penyembahan berhala. Dan Paulus mengingatkan umat Tuhan, memang ada penderitaan. Mengikut Tuhan itu pasti ada penderitaan. Yesus tidak menjamin bahwa ketika engkau mengikut saya tidak ada masalahmu, tidak ada pergumulanmu. Justru Yesus berkata, jika engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Artinya di dalam kita mengikut Yesus pasti ada persoalan. Katakan amin. Katakan kiri kanan, pasti ada masalah. Jangan Anda berkata tidak ada masalah mengikut Tuhan. Pasti ada. Kenapa? Kalau kita lihat pun sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya, Ayub, dia orang saleh. Dia hidupnya di mata Tuhan sangat berkenan. Tapi ada persoalan. Daud, siapa lagi? Daniel. Dan banyak yang mengalami namanya persoalan di dalam hidupnya. Bahkan nabi-nabi sekalipun. Nabi Elia, dia mengalami masalah, ancaman. Nabi Elisa juga mengalami ancaman. Tapi semuanya di dalam persoalan yang dialami senantiasa mereka melibatkan Tuhan. Sehingga di ayat ini Paulus mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sering sekali kita menganggap masalah besar sekali. Sama seperti kalau ada koin, semakin kita dekatkan di mata kita, maka semakin tidak kelihatan di depan. Coba kalau kita jauhkan,
pasti kecil. Ketika kita dekatkan, koin itu besar sekali menurut kita. Sama seperti itu masalah. Ketika kita anggap dia sesuatu ancaman di dalam hidup kita, bukan sebagai suatu alat supaya kita naik di dalam kerohanian kita, maka pasti kita akan mengalami yang namanya putus asa. Kenapa? Karena kita anggap masalah itu besar sekali, tidak ada jalan keluar. Namun di ayat ini mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini jaminan bagi kita. Memang masalah ada, tapi ingat tidak melebihi kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Atau ada persoalan kita yang hari-hari ini tidak sanggup kita tanggung Bapak Ibu? Ada? Saya rasa tidak ada. Sekalipun mungkin kita menangis karena mungkin kita dikecewakan, atau mungkin ada pekerjaan kita yang tidak selesai, atau segala macam tugas kita. Tapi ingat Bapak Ibu, pasti Anda bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Di sini kita bisa melihat di ayat ini ada 3 hal peran penting agar kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Melalui firman ini ada 3 hal. Yang pertama itu, kalau kita lihat di ayat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Artinya peran pertama itu agar kita tetap percaya kepada Tuhan, harus ada masalah. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak ada masalah, kita tidak bisa membuktikan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya. Amin Bapak Ibu. Hidup kita biasa-biasa aja, seperti tidak ada sesuatu yang kita raih dan kita bisa merasa bahwa ada Tuhan yang menolong saya. Kenapa hidup kita baik-baik saja? Tapi ketika ada masalah, pasti kita akan mencari Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ada peran masalah. Makanya hidup ini kalau tidak ada masalah, tidak ada tidak enak Bapak Ibu. Justru dengan ada masalah, baru orang datang mencari Tuhan. Kalau ada penyakit, baru orang datang kepada Tuhan. Kalau ada kasus, kalau di kantor kasus, baru mencari Tuhan. Artinya perlu persoalan, perlu masalah kita alami di dalam hidup kita, agar kita membuktikan bahwa kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Adakah engkau yang ada masalah hari ini? Ada? Angkat tangan. Atau semua tidak ada masalah di sini, baik-baik saja? Kalau engkau punya masalah hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Engkau membuat saya percaya dan mengandalkanmu. Amin. Itu peran masalah. Mengikut Tuhan atau Kristus pasti ada penderitaan. Mau tidak mau pasti ada penderitaan. Karena Yesus sendiri, waktu dia ada di dunia ini, dia mengalami yang namanya masalah. Iblis mengganggu dia. Iblis mencobai dia. Tapi Yesus menang terhadap pencobaan itu. Kalau Yesus menang, pasti kita juga menang di dalam menghadapi masalah. Amin. Karena Yesus adalah teladan kita. Dia adalah junjungan kita. Dia adalah yang kita anggap bahwa sebagai teladan kita, sebagai contoh di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus bisa mengalahkan iblis, pencobaan-pencobaan yang dialami, saya percaya kita sebagai murid-muridnya yang percaya kepadanya pasti juga akan bisa mampu menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Kalau kita bisa lihat di dalam 1 Petrus
pasal 2 ayat 19. Ayat 19 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Rupa-rupanya kalau ada persoalan harusnya kita sadar, terima kasih Tuhan, Kau beri aku kasih karuniamu untuk bisa menanggungnya. Melalui masalah ini saya akan terus naik di dalam iman saya. Artinya masalah atau persoalan, kita tidak perlu alergi dengan masalah. Ada masalah, hadapi. Kalau bisa, kalau tidak ada masalahmu hari ini, berdoalah supaya ada masalahmu. Bagaimana? Kalau engkau hari ini tidak ada masalah, berdoalah supaya ada masalahmu. Ada yang menghinamu, ada yang mengejekmu. Kenapa? Supaya kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Supaya kita berkata, terima kasih Tuhan, Kau menolong saya. Lalu yang seterusnya, melalui masalah iman kita akan bertumbuh. Kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Di sebelahnya Bapak Ibu, Yakobus pasal 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan di ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya peran masalah di dalam hidup kita saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan itu sangat penting. Orang tidak bisa menikmati kasih Tuhan kalau dia di dalam happy-happy atau di dalam pesta pora. Kenapa? Karena dia lupa akan hidupnya. Makanya Salomo berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka lah kita bisa menyadari hidup kita. Nah, artinya ketika kita ada di dalam persoalan, di dalam masalah, justru saat itulah kita bisa menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita di dalam keadaan pesta pora, kita pasti tidak akan ingat dengan namanya Tuhan. Makanya begitu ada persoalan di dalam hidup kita, saat itulah kita datang menghadap, kita berlutut, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya siapapun kita, tidak akan ada orang yang tidak pernah punya masalah. Mau kaya dia, mau miskin, mau apapun pekerjaannya, selalu ada persoalan di dalam hidupnya. Makanya Salomo berkata di dalam kitab Pengkhotbah, hari kematian lebih baik katanya daripada hari kelahiran. Karena begitu seseorang lahir, lalu begitu dia lahir, maka saat itulah dia sedang menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Mulai dari kecil tumbuh sampai besar, bahkan sampai dia berkeluarga, masalah terus yang dia hadapi. Mungkin kalian masih muda, belum ada yang belum menikah. Tanyalah sama orang yang sudah menikah, apakah mana jauh lebih banyak masalahnya, waktu masih muda belum menikah atau setelah menikah? Mungkin Pak Bobo mungkin baru-baru ya. Tapi senang di dalam persoalan. Justru dengan menikah jauh lebih banyak masalahnya. Apalagi kalau udah menikah, udah punya istri, punya anak lagi, makin banyak lagi persoalannya. Nah, artinya Bapak Ibu, memang kita ini selama di dunia, itulah kata Petrus, kita ini hanya menumpang di dunia ini. Bukannya ini tempat asli kita di dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan banyak persoalan. Itu yang pertama. Peran
Pertama, agar kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak terlepas dari peran daripada masalah yang kita hadapi. Semakin Anda banyak masalah Anda, semakin kuat Anda di dalam Tuhan. Semakin iman Anda semakin luar biasa. Pasti beda orang yang bertubi-tubi mengalami masalah tapi dia menang dibandingkan dengan orang yang hanya sedikit masalahnya. Pasti pengalamannya jauh beda. Pasti jauh lebih hebat orang yang punya banyak masalah, banyak. Pasti dia akan banyak hal yang dialami. Dan dia juga sering dia akan datang di hadapan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Pasti beda. Saya sudah buktikan itu. Beda sekali. Ketika orang yang sudah betul-betul diuji dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di keluarga, di tempat dia bekerja, di mana lagi, di komunitasnya di gereja. Itulah yang membuktikan atau yang menentukan kedewasaan seseorang itu. Ketika ada masalah, di situ dilihat apakah dia meninggalkan Tuhan atau dia tetap setia. Itu yang pertama. Peran masalah sangat penting di dalam kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu peran Allah. Di ayat, masih di ayat yang sama tadi, di situ dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Peran Allah sangat penting di dalam hidup kita. Peran Allah itu di situ dikatakan Dia setia. Allah kita itu Allah yang setia. Janjinya Dia tidak pasti, Dia tidak ingkari janjinya. Sekalipun bangsa Israel banyak sekali pelanggarannya, tapi karena janjinya kepada Abraham, Dia tidak bisa ingkari. Dia tetap memilih bangsa yang sebenarnya dia udah buang sebenarnya bangsa Israel karena jahatnya. Tapi karena janjinya kepada Abraham, Dia tetap berkata, ya sudahlah, engkau tetap umat pilihan saya. Janji Tuhan itu kita pegang di dalam hidup kita. Itu peran daripada Allah di dalam hidup kita. Apa peran Allah ketika kita ada persoalan? Di situ dikatakan Dia tidak membiarkan masalah melebihi kekuatan kita. Memang ada masalah, tapi Dia tidak membiarkan engkau betul-betul hancur. Dia hanya membuat Anda mengingat kembali kebaikannya. Itu peran Allah. Dan yang kedua, apa peran Allah? Dia memberikan jalan keluar. Di situ dikatakan, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Apapun persoalan kita, peran Allah itu sangat penting di dalam hidup kita. Yang penting kita pegang janjinya. Aku percaya Tuhan. Makanya ada lagu, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Ketika engkau punya masalah, nyanyikanlah lagu itu. Amin. Peran Allah sangat penting agar kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua. Dan peran yang ketiga adalah peran kita sebagai manusia, pengikut Tuhan. Itu harus ada. Harus kita kerjakan peran kita. Kalau ada peran daripada masalah, peran daripada Allah, peran kita juga sebagai pribadi yang mengenal Tuhan, harus ada peran kita. Apa peran kita? Percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita bisa lihat Roma pasal 8
Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita imani janji Tuhan. Apapun persoalanmu, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau turut bekerja. Aku percaya Engkau pasti menolong saya. Masalahku ini tidak seberapa di matamu. Aku percaya Engkau beri aku kekuatan. Imani janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Makanya ada lagu, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya tak akan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, tahu lagu itu ya? Dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Dia pasti akan genapi. Kalau Dia sudah berjanji, pasti Dia tidak akan ingkari. Dia akan, kalau janjinya di dalam firman-Nya, aku akan memberkati engkau, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maka janji itu akan digenapi. Percayalah pada janji Tuhan. Yang kedua, jangan bertindak yang salah atau kompromi dengan dosa. Nah, bangsa Israel, mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di padang gurun mereka dikasih makan oleh Tuhan. Bagaimana di siang hari mereka dilindungi tiang awan supaya mereka tidak kena terik sinar matahari. Di malam hari mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang selalu memberi kehangatan. Namun bangsa Israel mereka membelok, malah mereka membuat patung baginya. Ada hal-hal yang mereka lakukan, berhala-berhala yang mereka sembah di luar daripada Tuhan. Mereka melakukan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada persoalan apa misalnya? Kita sedang kuliah, mungkin kita tidak ada uang kuliah, lalu kita kompromi bagaimana supaya ada uang kuliah kita. Mohon maaf, begitu banyak mahasiswa yang saya dengar, karena tidak ada uang kuliahnya, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik supaya ada uang kuliahnya. Ketika engkau mungkin bermasalah dengan keuangan, jangan Anda mencuri. Kalau engkau melakukan kompromi dengan dosa, berarti Anda tidak percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda. Itu yang kedua, peran kita sebagai manusia, yaitu jangan bertindak yang salah atau kompromi dengan dosa. Kalau salah tetap salah. Lalu seterusnya, apa yang kita harus lakukan, peran kita agar kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Kalau kita lihat tadi di 1 Korintus tadi pasal ke-10 ayat 13, di ayat 10-nya sebelum ayat 13, di ayat 10 di situ dikatakan, dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ternyata hal yang membuat kita tidak percaya dan mengandalkan Tuhan adalah persungutan kita. Begitu ada masalah di dalam diri kita, kita bersungut-sungut menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan keluarga, orang tua, menyalahkan, semua disalahkan.
Sama seperti Israel, mereka menyalahkan Musa. Kenapa kamu bawa kami, Musa? Musa, udah enak kami di Mesir. Kami makan daging di sana, padahal di dalam perbudakan. Selalu menyalahkan, bersungguh-sungguh, tidak pernah bersyukur di dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berkata aku percaya dan mengandal kamu Tuhan, kita harus hilangkan namanya persungutan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya, apa peran kita agar kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Hadapi, jalani dengan hati yang selalu bersyukur. Bila ada persoalan, hadapi saja, disenyumin saja. Ada masalah, senyumin saja. Sekalipun dalam hati kita menangis, senyum saja. Coba senyum dulu Bapak Ibu. Senyum, bagaimana senyumnya? Nah, coba kalau senyum, tidak ketahuan ada masalah kita. Makanya ketika kita ketemu orang, kalau kita tetap senyum, orang pun melihat kita, baik sekali hidup kawan itu, gak ada masalahnya. Padahal ada masalah kita, tapi karena kita senyum, orang diberkati dengan senyum kita. Coba Anda jumpa sama orang yang tidak pernah senyum, bagaimana respon kita? Tak apa yang dimakan kawan ini. Nah, artinya Bapak Ibu, menghadapi masalah, jalani saja dengan hati bersyukur. Ya mungkin Anda menangislah, mungkin di kamar menangis, tapi jalani. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau menolong saya. Aku tahu masalahku ini berat, tapi aku percaya Engkaulah jawaban dari setiap persoalanku itu. Sehingga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Rupa-rupanya ayat ini justru mengajak kita justru berbahagia. Kenapa? Lewat persoalan itu, yang pertama, kita bisa mengalami Tuhan. Lalu yang kedua, lewat masalah yang kita hadapi, iman kita semakin naik dan kita semakin tahan uji. Ketika ada lagi persoalan yang sama, kita tidak akan jatuh lagi. Pasti kita sudah kuat. Nah, artinya Bapak Ibu, persoalan yang kita hadapi, percayalah, itu sebuah hal yang membuat kita semakin naik dan semakin dewasa di dalam kerohanian. Yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya ayat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, mengikut Tuhan tidak terlepas dari masalah, tetapi Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Memang ada masalah, tapi Tuhan tetap menolong. Kristus adalah jawaban. Seberapa besar, seberapa banyak persoalanmu, Dia akan pasti menolong engkau. Yang kedua, Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan kita. Bahkan janjinya, Dia memberikan kelegaan bagi kita. Kalau kita bisa lihat nanti di dalam Matius, kita lihat di dalam Matius pasal 11. Apa kata Yesus di dalam Matius 11? Ayat 28 berkata, sudah sering kita dengar ayat itu. 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menjadi jawaban bagi kita. Ketika kita ada persoalan, kita merasa letih, lesu, lemah, banyak persoalan, datanglah kepada Yesus.
Dia akan memberi kelegaan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, lewat masalah iman kita bertumbuh dan semakin mengenalnya. Ketika kita tidak ada persoalan, pasti pun hidup kita nyaman-nyaman saja. Orang yang sudah nyaman di dalam hidupnya, dia pasti akan lupa kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi ketika ada persoalan, pasti dia datang, Tuhan ini aku, tolong saya. Saya percaya melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa pentingnya kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Lewat persoalan, lewat pergumulan, lewat apapun yang kita hadapi, percayalah Dia jawaban di dalam hidup kita. Kita berdoa.